Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Valentina Sapradewi dengan NIM 2021 DPK 05. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan ruas jalan tol. Definisi jalan tol sendiri adalah objek pajak PBB P2 di mana memiliki peranan dalam pemenuhan penerimaan pemerintah daerah melalui PBB P2 dan juga menyumbang bagi penerimaan pemerintah pusat baik melalui konsesi pengelolaan jalan tol maupun laba atas penugasan BUMN dalam mengelola jalan tol. Selain itu juga, jalan tol memiliki peranan yang besar sebagai penghubung antar pusat ekonomi daerah, sehingga perlu penilaian NJOP PBB P2 yang tepat dan sesuai sehingga nilai yang dihasilkan dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik dari pihak fiskus maupun pengelola jalan tol sebagai wajib pajak. Hukum pajak pada PBB sektor ruas jalan tol yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444. Ketentuan mengenai pengenaan PBB atas jalan tol ini berlaku sejak tahun pajak 1997. Dengan ditetapkannya ketentuan ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak atau DJP nomor SE 19/PJ 6 tahun 1996 tanggal 21 Mei 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi dan yang berlaku untuk saat ini adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 18/PJ 6/1997 tentang pengenaan pajak bumi dan bangunan atas jalan tol. Dalam Surat Direktur Jenderal Pajak nomor SE 19/PJ 6/1996 tanggal 21 Mei 1996 ada beberapa definisi jalan tol, diantaranya jalan tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol. Kedua, daerah manfaat jalan adalah suatu daerah yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan yang terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Ketiga, daerah milik jalan adalah suatu daerah atau sejalur tanah tertentu di luar daerah manfaat jalan yang lain dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keleluasaan keamanan penggunaan jalan atau untuk keperluan pelebaran daerah manfaat di kemudian hari. Gerbang tol adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat masuk dan keluarnya kendaraan, serta tempat penyerahan kartu atau pembayaran tol. Jembatan tol yaitu jalan yang berfungsi sebagai sarana lalu lintas yang melintasi sungai, jurang, atau jalan lainnya. Jalan tol fleksibel adalah bangunan berupa jalan tol yang susunan konstruksi perkerasan pada umumnya menggunakan bahan campuran beraspal. Jalan tol rigid adalah bangunan berupa jalan tol yang susunan konstruksi perkerasan lapisan atasnya menggunakan plat beton. Jalan layang adalah bangunan jalan layang tol dengan konstruksi beton yang dibangun di atas permukaan bumi. Pengenaan PBB atas ruas jalan tol. Daerah manfaat jalan atau damaja dan daerah milik jalan atau damija serta bangunan yang terdapat di dalam maupun di luar daerah milik jalan yang dikelola oleh perusahaan pengelola jalan tol. Tanah dan bangunan lain di luar daerah milik jalan seperti tanah dan bangunan untuk kantor, gudang, perumahan, dan lain sebagainya. Besarnya nilai jual objek pajak ditentukan berdasarkan penilaian kepada kantor pelayanan PBB setempat. Untuk subjek dan objek pajak PBB sektor ruas jalan tol yaitu subjeknya
Sektor jalan tol yaitu orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan atas objek PBB sektor lainnya. Sedangkan objek pajak PBB sektor jalan tol memiliki jenis konstruksi khusus, baik ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk maupun keberadaannya, memiliki arti yang khusus. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu Dinas Perhubungan di Kota Jambi berencana akan membangun jalan tol dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, ruas pertama panjang dan lebarnya 3 meter. Ruas kedua panjang dan lebarnya 4 meter, dan ruas ketiga panjang dan lebarnya 5 meter. Dengan nilai bangunan yaitu bangunan ruas pertama senilai 4.500.000, bangunan kedua senilai 4.500.000, dan bangunan ketiga bernilai sama yaitu 4.500.000. Hitunglah PBB terutang jika menggunakan NJOP sesuai ketetapan DJP dan diketahui NJOP TKP-nya adalah 12 juta. Di sini perhitungan NJOP dan PBB terutang atas jalan tol. Objek pajaknya yaitu ada bumi, ruas pertama jumlah tapaknya yaitu 26, panjang dan lebarnya 3 meter, luasnya 234. Ruas kedua yaitu jumlah tapaknya 14, panjang dan lebar 4 meter, luasnya 224. Dan untuk ruas ketiga jumlah tapaknya 20, panjang dan lebarnya 5 meter, untuk luasnya 500, dan jumlahnya yaitu 958. Untuk nilai per meter yang ditetapkan DJP yaitu 11.458, NJOP per meter kuadratnya yaitu 11.500. Untuk NJOP bumi yaitu 11.017.000. Di sini untuk bangunannya, ruas pertama panjangnya 50.000 meter, untuk lebarnya 26 dan luasnya 1.300.000. Nilai per meter kuadratnya yaitu 4.500.000. Untuk jumlah ruas pertama, jumlah nilainya yaitu 5.850 miliar rupiah. Untuk ruas kedua yaitu panjangnya 2.500, lebarnya 26 meter, luasnya 65.000. Untuk nilai per meternya pun juga sama yaitu 4.500.000. Untuk jumlah nilainya yaitu 292 miliar 500 juta. Untuk bangunan ruas ketiga panjangnya 40.500, untuk lebarnya 26, luasnya 1.053.000. Untuk nilai per meternya masih sama yaitu 4.500.000. Jumlah nilainya yaitu 4.738 miliar 500 juta. Untuk jalan masuknya panjangnya 100 meter, lebarnya 6 meter, luasnya 600 meter, untuk nilai per meter kuadratnya yaitu 4 juta. Jumlah nilainya yaitu 2.400 juta. Untuk jalan keluarnya sendiri panjangnya 120 meter, lebarnya 6 meter, luasnya 720 meter. Untuk nilai per meter kuadratnya yaitu 4 juta. Untuk jumlah nilainya yaitu 2.880 juta rupiah. Untuk gerbang pertama luasnya 70, dan untuk gerbang kedua luasnya masih sama. Gerbang ketiga luasnya masih sama yaitu 70, dan gerbang keempat juga 70. Untuk nilai gerbang pertama sampai gerbang keempat, nilai per meternya yaitu 2 juta. Jumlah nilainya yaitu 140 juta rupiah. Untuk keseluruhan jumlahnya yaitu luasnya 2.419.600, untuk jumlah nilainya yaitu 10.886.840 juta. Untuk nilai per meter kuadratnya yaitu 4.499.438.
Untuk NJOP per meter kuadrat hasil konversi yaitu 4.600.000. NJOP bangunannya jumlah nilainya 11.160.160 juta rupiah. Untuk NJOP bumi dan bangunan totalnya 11.130.171.017.000. Untuk NJOP TKP-nya sendiri yaitu 12 juta. NJOP dasar pengenaan totalnya 11.159.159.017.000. Untuk NJKP-nya menggunakan 40%. NJOP dasar perhitungan yaitu 4.452.063.606.800. Untuk PBB terutangnya yaitu tarifnya 0,5% dan totalnya 22.260.318.034. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.